seutuhnya dong di atas dunia karena dia berdoa kepada Bapa, dan dia datang ke langit lagi setelah dia diambil ke langit, ke surga, dan dia jadi Bapa lagi, begitu maksudnya? Coba abang jadi apa Tuhan, Bang. Astagfirullahaladzim, la ilaha illallah. Jadi hakim yang adil, Bang. Dosa-dosaku ya Allah. Terus lanjut. Nanti dia jadi hakim, Bang, yang menghakimi. Kau tadi kau minta perikop. La ilaha illallah. Kau lari-lari lagi ke jadi hakim, jadi surga, entah apa-apa lah kau nih. Hamdo. Cemana aku tengok kau nih. Dituntun pula kau sama binimu. Aduh, parah kali lah kau nih. Kau itu laki-laki, kau itu suami. Jangan kau dituntun sama binimu. Diskusi pula. Ada. 1.600 orang nonton kau dituntun di sekolah. Iya, Bang, namanya diskusi, Bang. Ya boleh-boleh aja, Iya, Bang. berarti Iya, itulah. nah, Yesus berdoa. Apapun ceritanya sudah terbukti. Enggak, gini Bang Dio, diteruskan pun ini tetap seperti ini. Karena apa? Memang apapun terbukti, apapun hasilnya, ya, data apapun ditunjukkan dalam Bible, mereka ini berupaya untuk mendustakan Bible-nya demi memenangkan imannya. Gitu. Terbukti kan? Jadi memang benar-benar mereka ini nggak percaya Bible-nya. Sesuatu yang sudah tertulis secara jelas di Bible-nya dibantahnya. Sesuatu yang tidak ada di dalam Bible-nya yang merupakan bagian dari imannya dipertahankannya. Begitu. Bukan itu, Bang. Kita bersaksi ini, Bang. Bukan kayak gitu juga. Bersaksi pula kau bilang. Orang diskusi kau bilang bersaksi. Macam mana ya kau nih, Bang? Sudah jelas tertulis di Bible-mu, kau bantah juga. Jadi kalau misalnya kata-kata engkau itu diganti dengan Allah katanya. Ya, Yesus kan sudah jelas-jelas itu. Dia berdoa. Tadi kan dia minta perikop. Kita kan fokus, Bang Faruk fokus Yohanes 17 ayat 3. Dia minta perikop. Aku bukalah perikopnya. Lebih parah lagi perikopnya. Yesus berdoa. Tambah hancur kau di sini, Bang. Berarti Yesus itu adalah berdoa dia, Bang. Ya, Yesus itu adalah manusia, hamba. Dia minta kepada Tuhannya, dia berdoa kepada Tuhannya. Itu menjelaskan apa itu, Bang? Ia menjelaskan, dia ajarkan ke murid-muridnya supaya berdoa kepada Bapaknya, bukan berdoa kepada dia. Terbukti judulnya Bang Faruk ini memang kalian orang Kristen itu mendustakan Bible. Jelas. Orang tertulis kok kalian masih bantah. Gimana ceritanya? Makanya aku tanya kau tadi, engkau di sini, engkau ini apa? Engkau kata ganti orang dalam bahasa Indonesia. Kutanya kau, ini kata ganti orang pertama, kedua atau ketiga? Ini aja kau tidak ngerti, tidak bisa kau jawab. Cemananya kau? Ini kata ganti orang kedua. Artinya ketika orang pertama menyebutkan ini, berarti ada sosok yang lain. Di sini Yesus menyebutkan, yaitu bahwa mereka mengenal engkau. Artinya ada sosok lain. Satu-satunya Allah yang benar. Dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Berarti Allah itu beda, Yesus beda. Allah itu adalah Tuhannya Yesus yang mengutus Yesus. Bukan dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau tuhankan. Gak ada, ini diutus. Engkau, berapa kali diulang? 1, 2 kali diulang. Artinya, Yesus itu bermunajat, berdoa kepada Tuhannya. Sama-sama kami, Bang, kalau berdoa kepada Allah, Tuhan kami. Ya Allah, sesungguhnya Engkau adalah yang maha memberi rezeki. Ya Allah, berikanlah rezeki kepadaku. Itu artinya aku bermunajat kepada Tuhanku. Sama di sini Yesus bermunajat kepada Tuhannya. Paham nggak, Bang? Iya, Bang. Tapi itu kan tapi ada tapinya. Aduh, Bang. Sebentar, aku tanya dulu. Bentar, Bang. Ini Bang Faruk ini belasan tahun jadi Kristen. Aku tanya dulu Bang Faruk. Dulu waktu Bang Faruk baca ini, ada tapi-tapi nggak Abang baca nih, Bang Faruk? Bagaimana Bang dulu, Bang Faruk? Oke, jujur ya, ketika dulu Bang Faruk belum baca Bible, hanya ikut ke gereja saja, ya.
Nyaris ayat ini 17 nomor 3 ini tak pernah dikaji oleh pendeta. Nyaris. Bahkan kali pertama ketika aku baca Bible di tahun 2008 pada masa itu, ya, terkejut aku baca Yohanes 17 nomor 3 ini. Terkejut aku, Bang. Pertama kali membaca saja aku langsung nyambung, Yesus bukan Tuhan, dia adalah utusan. Aku baca langsung, Bang, ya, di Bible, ya. Ketika aku membaca langsung di Bible Yohanes 17 nomor 3 ini, aku langsung paham ini, nggak perlu aku dijelaskan orang. Aku membaca langsung jelas. Ternyata Yesus ini, apalagi perikopnya kan, memang benar itu perikopnya itu Yesus itu berdoa pada murid-muridnya. Ternyata Yesus bukan Tuhan, dia utusan. Ada tapinya, Bang Faruk waktu itu. Nggak ada tapinya, Bang, nggak ada tapinya. Nggak ada. Berarti cerdas ini. Ini Bang Hamdon ini tapi-tapi aja dia dari tadi. Bukan, tapi tadi kan mau menjelaskan. Mau menjelaskan itu, Bang. Kata tapinya kan mau menjelaskan. Itu artinya, Bang. Iya, Yohanes 17 ayat 3 kan tadi Abang bilang jangan satu ayat. Iya. Baca perikop. Ternyata ketika kita buka perikop hancur lebur kau, Bang. Doa Yesus untuk murid-muridnya. Artinya Yesus itu berdoa secara aksioma, tanpa butuh data, tanpa butuh dalil. Kita bisa pahami Yesus itu punya Tuhan. Dari perikopnya aja loh. Iya, waktu dia di bumi, ya dia berdoa, dia 100% manusia. Aduh, Abang ini. Ya berdoa, itu kebiasaan itu, Bang. Kebiasaan berarti Yesus ajarkan muridnya dia punya Tuhan, betul? Mengajarkan berdoa. Iya, Yesus mengajarkan berdoa kepada siapa? Hah? Yesus mengajarkan berdoa kepada siapa, Bang? Tuh kan enggak mau dia jawab. Mana bisikan binimu tadi, coba aku mendengar dulu. Itu hantu balau. Mana, Bang? Yesus mengajarkan muridnya berdoa kepada siapa, Bang? Kabur dia. Bang Faruk turunkan ya? Diturunkan Bang Faruk? Iya, turunkan, udah nggak tahan lagi itu, Bang, udah nggak sanggup lagi. Ya Bang. udah, oke, siap. Takutnya nanti stroke pula dia. Udah nggak ada lagi, udah. Jadi beban dia itu sudah, yang tinggal itu dalam diri dia udah tinggal ego itu. Mana nih ya, cemana nih ya. Betul, Bang Faruk. Yang penting setidaknya dia pernah baca ayat itu ya, Bang Faruk ya. Iya. Alhamdulillah, masya Allah, barakallah fiik. Luar biasa. Nah, Bang Yota, lanjut Bang Faruk. Selamat pagi. Selamat pagi. Ya, Kristen Islam Bang. Bang, abang apa Kristen bang. Ibu ya, ibu cewek ya. Ini perempuan ya. Ya perempuan. Aduh, abang sama Bang Faruk aja ya. Nggak berani aku, Mbak. Sama Bang Dewa aja, Bang Dewa. Bang Dewa aja. Nggak berani aku, Bang Faruk, Kak. Nanti kalau aku diskusi sama kakak, nanti ngegas aku, Kak. Kasihan kakak nanti. Oh, ini Apa ya? Bentar. Yang dibahas ini bang? Ini bininya Bang tadi bukan? Bukan lah. Oh, bukan lah. Oke, bukan. Ya udah, Bang Faruk lanjut, Bang Faruk. Nggak tega aku, Bang Faruk, nanti gas-gas. Gini aja Kak Yota Gulo, gini aja lah. Ya. Ya. Coba kakak sebutkan satu ayat di Bible yang membuat kakak yakin Yesus itu adalah Tuhan. Kalau dibilang Alkitabnya nggak apalah kali aku paham bang. Jadi kalau kami orang Kristen memang ya Yesus itu kan memang itu Tuhan kami. Iya, Karena itu iman Kak. Iman iya, itu tidak boleh lagi didebat dan didiskusikan. Iya, aku kan nggak mau diskusi. Kalau kita nanti tunjuk satu ayat, teman-teman nanti bilang, kok jangan comot-comot satu ayat, jangan comot-comot satu ayat. Teman Kristen. Ini kakak yang saya kasih kesempatan, coba comot satu ayat dalam Bible, di mana ayat itu menjadi tolak ukur Anda ketika Anda mengimani Yesus itu adalah Tuhan. Berdasarkan ayat yang mana Anda pahami Yesus itu Tuhan? Silakan. Tahu sapun dari ayatnya bang. Karena kami Kristen itu karena udah percaya maupun dibahas bang. Karena itu keyakinan kami. Jadi pun
mau dijelaskan pun sama orang abang Islam, nggak bakalan masuk, nggak bakalan paham orang abang. Tapi kalau Nggak kami usah, Kristen, kakak nggak usah Iya, menjelaskan. memang gitu kami. Kakak Karena cukup kan memaparkan saja, Iya. kakakku. kalau kami itu nggak bisa di apa ya, dibahas itu, karena kan kami udah yakin itu Kak, udah yakin itu Tuhan kami Yesus. Kalau kami Kristen. Oke, kalau Ah. begitu Bang Farouk bertanya ke kakak, Hmm. ya bersumber dari mana keyakinan kakak bahwasanya Yesus itu adalah Tuhan? Ya sampai sekarang kan bernafas kami. Ya kan? Bukan loh kak, yang saya tanya sumbernya kak, bersumber dari mana iman kakak itu? Ketika kakak amini, kakak imani Yesus itu Tuhan, bersumber dari mana iman kakak? Dari Alkitab dan diajari dari Bible kan, pendeta. maka aku bilang. Karena kakak bilang dari Bible, maka aku tanya. Coba kakak sebutkan satu Nggak, ayat saja di gini, Bible gini yang aja, Bang. menjadi Aku nggak tolak mau kakak ketika nanti kakak kalau- mengimani Yesus itu Tuhan. Nah, gini aja Bang, kalau nanti ku bilang Alkitab pasti banyak kali pembahasannya. Tapi kalau kami Kristen, kami nggak pernah kami bahas agama lain, ya kan, agama lain. Itu yang kami diajari di Kristen. Nggak pernah dimusuhi agama lain, ya kan. Nggak pernah kami gimana ya, menghina, menghujat Tuhan orang lain, ya, agama lain, nggak pernah. Itu yang kami itu. Kami Kristen. Tapi ku tengok kalau agama Islam pun, aduh, kenapa didebatkan ini Yesus Kristus? Mau apapun keyakinan kami, itu keyakinan kami. Apa kalian nggak berterima? Ya memang itu keyakinan kalian Muhammad, Allah, ya itulah kalian. Tapi kenapa kalian dibahas terus? Itu yang aku heran sama kalian. Ah, kalau kami ya memang itu, mau dibilang pun batu pun apapun, binatang pun kami apa, Tuhan kami itu ya keyakinan kami. Ya mau dijelaskan tuh sama orang abang nggak ini, nggak jelas. Hah? Itulah kami orang Kristen itu. Kami nggak menghujat ini Tuhan orang lain, nggak, agama lain nggak ada itu. Ngapain dibahas-bahas itu? Ngapain? Nggak ada artinya itu sama Satu-satunya kalau kami. agama, satu-satunya agama nggak yang ada, Bang. menghujat Kalau Tuhannya itu betul-betul, cuma Kristen, enggak. Bu. Kalau Satu-satunya betul-betul nggak diajari agama kalian yang di menghina agama Tuhannya Islam itu cuma Kristen. Jadi nggak- wajar kalau misalkan kami itu berusaha untuk menyadarkan untuk berdiskusi. Kalau ibu tidak mau Enggak, berdiskusi, enggak ada silakan mau ibu diskusi turun, pun. ya. Mau Silakan kalian ibu bahas turun pun. kalau tidak mau Enggak diskusi. ada, itu Silakan turunkan ibu aja, turun. aku turunkan. Ya Ya udah, udah turun. turunkan, siap, diturunkan, dibuang ke tempat sampah. Buat apa? Kita di sini mau berdiskusi. Oi, Aduh, ngapain juragan? halo. Juragan. Ya, Waduh, Pyongki, sukses. ya silakan. Bentar, diskusi. Ya lagi diskusi tuh. Diam dulu, anaknya minta diam dulu Pak. Iya ya. Gimana? Ya. Tadi sudah dibahas sama Bang Farouk sama Ustadz Dio bahwa Kristen itu mendustakan yang namanya Bible-nya. Begini Pak, dua kitab suci ini, Muslim menyebut Nabi Isa, Kristen menyebut Yesus. Jadi dua oknum ini yang berbeda. Dari tempat dari silsilahnya berbeda. Jadi intinya begitu doang. Sebenarnya dalam dua kitab suci itu hanya Nabi Isa sebagai utusan dan Nabi menurut Muslim. Menurut Kristen, Yesus adalah Tuhan. Keturunannya Maryam saudara Harun anak Imran. Menurut Alkitab, Maria saudara Elizabeth. Yang ketiga, Anisa 157, Anisa 158, Yesus tidak disalib dan diserupakan diangkat ke langit. Kalau menurut Kristen, Yesus disalib bangkit di hari ketiga. Jadi Baik. intinya persoalannya di situ dulu kita beresin, baru yang lain. Baik, kita satu-satu. Mau bahas Iya. apa? Mengenai soal penyaliban, Pak? Boleh, yang Mau mana bahas boleh? mengenai soal Yang mana boleh penyaliban? bebas. Baik. Bebas. Baik. Bapak yakin kalau misalkan Yesus itu disalib, Pak? Kan buktinya ada di Yerusalem, Palestina itu ada tuh buktinya. Mana tunjukkan buktinya kepada kami coba. Buktinya. Apa yang bisa Bapak buktikan kepada kami
yang menguatkan kepada kami kalau Yesus itu disalib. Minta buktinya, Pak. Oke, Ya, kita silakan. baca. Besarkan dia. Kita Minta baca bukti. buka Matius dulu. Baik, silakan. Jadi nggak bakalan kelar karena Muslim menyangkal penyalipan. Kelar, Pak. Kelar. Insya Allah kelar, Pak. Ya. Iya, coba. Insya Allah kelar. Ya. Iya. Silakan. Mana Sebentar buktinya Bapak bisa meyakinkan kami kalau Yesus itu disalib mana? Sebentar, tunggu dong. Saya lagi buka, sebentar ya. Jadi debat juga kalau nggak ada jalan keluarnya kan bingung juga. Ada, Pak. Pasti ada, Pak. Pasti ketemu jalan keluarnya, Pak. Kalau kita mau berdiskusi. Kalau kita mau berpikir berdasarkan dari yang namanya akal, Pak. Bukan berdasarkan iman. Pak, surat Yunus 94 baca. Sebentar, Pak. Al-Maidah 46, Al-Maidah 68. Pak, Itu Bapak udah tadi mengatakan kepada kami, saya punya datanya di Yerusalem. Kalau Yesus itu disalib, tunjukkan datanya kepada kami sekarang, Pak. Tunjukkan datanya. Iya, tunggu dulu bentaran. Jangan ngambil di Al-Quran, Pak. Kalau di Al-Quran mah jelas-jelas tidak disalib. Jangan Ya kan ngambil di saya Al-Quran. bilang, dua kitab suci kan berbeda, saya bilang. Makanya kita ngetes di sini, bener nggak kalau Yesus itu disalib? Saya minta buktinya. Tadi Bapak kan mengatakan kepada kami kalau saya punya bukti, buktinya kuat. Tunjukkan buktinya sama kami. Saya buka sekarang. ya. Matius, Baik, sebentar. Hmm. Matius 27 ayat 45. Mulai dari jam 12 kegelapan meliputi seluruh negeri itu sampai jam 3. Kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eli, Eli lama sabachthani, artinya Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Mendengar itu beberapa orang yang berdiri di situ berkata, ia memanggil Elia. Segera seseorang dari mereka datang dan mengambil bunga karang, mencelupkannya ke dalam anggur asam, lalu melilitkannya pada sebatang bulu dan memberi Yesus minum. Namun orang-orang lain berkata, jangan, baiklah kita lihat apakah Elia datang untuk menyelamatkan dia. Yesus berseru pula dengan suara nyaring lalu menyerahkan nyawanya. Lihatlah, tabir bait suci terkoyak menjadi dua dari atas sampai ke bawah. Terjadilah gempa bumi dan bukit-bukit batu terbelah. Kuburan-kuburan terbuka dan banyak orang kudus yang telah meninggal dibangkitkan. Sesudah kebangkitan Yesus, mereka keluar dari kubur, lalu masuk ke kota kudus dan menampakkan diri kepada banyak orang. Kepada pasukan dan prajurit-prajuritnya yang menjaga Yesus menjadi sangat takut. Ketika mereka melihat gempa bumi dan apa yang telah terjadi, lalu berkata, sungguh orang ini anak Allah. Apa yang 58-nya, itu 54-nya. 55-nya, aku juga di situ banyak perempuan yang melihat dari jauh, yaitu mereka yang mengikuti Yesus dari Galilea untuk melayani dia. Di antara mereka terdapat Maria Magdalena, Maria ibu Yakobus dan Yusuf, serta ibu anak-anak Zebedius. Ini Yesus disalib, Yesus dikuburkan. Baik. Siap. 27. Sekarang Tunggu dulu dong Pak. 27:57 menjelang malam datanglah seorang kaya, orang Arimatea yang bernama Yusuf, dan yang telah menjadi murid-murid Yesus juga. Ia pergi menghadap Pilatus untuk meminta jenazah Yesus. Pilatus memerintahkan untuk menyerahkan dia kepadanya. Yusuf pun mengambil jenazah itu, mengapaninya dengan kain lenan yang putih bersih, lalu membaringkan dia di dalam kubur yang baru dimilikinya, yang dibuatnya di bukit batu. Sesudah menggulingkan sebuah batu besar itu, pintu kubur itu, ia pun pergi. Maria Magdalena pun dan Maria lain tinggal di situ, duduk di depan kubur itu. Kubur Yesus dijaga. Kubur Yesus dijaga. Matius 27 ayat 62. Keesokan harinya, yaitu sesudah hari persiapan, datanglah imam-imam kepala dan orang-orang Farisi bersama-sama menghadap Pilatus. Dan mereka berkata, Tuan, kami ingat bahwa sewaktu hidup ia menyesat itu berkata, sesudah 3 hari aku akan bangkit. Karena itu perintahkanlah untuk menjaga kubur, dan sampai pagi hari yang ketiga
Ketiga murid-muridnya mungkin datang untuk mencuri dia, lalu mengatakan kepada rakyat, ia telah bangkit dari antara orang mati. Penyesatan yang terakhir itu akan lebih buruk daripada yang pertama. Kata Pilatus, Aduh, Pak, terlalu panjang itu, Pak, untuk membaca ayat itu, Pak. Tadi saja Bapak meyakini yang namanya Yesus bangkit di hari ketiga, sementara orang-orang Majusi dan orang-orang di sekitarnya mengatakan bahwa si penyesat itu akan bangkit di hari ketiga. Artinya, yang mengatakan bangkit hari ketiga itu adalah si penyesat, Pak. Kalau Bapak membaca lagi di dalam Kisah Para Rasul 25 nomor 19, tetapi mereka hanya berselisih paham dengan dia tentang soal-soal agama mereka dan seorang bernama Yesus yang sudah mati. Paulus katakan dengan pasti bahwa Yesus hidup. Yesus tidak pernah mati, Pak. Paulus mengatakan dengan pasti kalau Yesus itu hidup. Gimana, Pak? Ayat 1 mengatakan Yesus disalib, Paulus mengatakan Yesus itu hidup tidak disalib. 1 Korintus 15 nomor 15, lebih daripada itu kami ternyata berdusta kepada Allah. Artinya Paulus di sini berdusta kepada Allah karena tentang dia kami katakan bahwa ia telah membangkitkan Kristus. Padahal Allah tidak pernah yang namanya membangkitkan Kristus. Silakan Bapak baca 1 Korintus 15 nomor 15. Di situ jelas ayat yang satu bertentangan dengan ayat yang lain. Ayat 1 mengatakan penyaliban, sementara ayat yang lain mengatakan penolakan penyaliban. Dua kesaksian di pengadilan memiliki cerita yang berbeda, memiliki kesaksian yang berbeda. Batal menurut hukum, Pak. Batal menurut hukum. Ya. Jadi Paulus mengatakan kalau Yesus itu hidup, Paulus mengatakan dengan jujur dia berdusta kepada Allah. Sementara kalau kita kaji berdasarkan apa yang ketika penyaliban, Yesus itu berdoa, Pak. Yesus berdoa minta diselamatkan oleh Bapaknya. Di dalam Yohanes 12 nomor 23 kata Yesus, tiba saatnya anak manusia dipermuliakan. Ketika yang namanya anak manusia dipermuliakan, apakah mungkin anak manusia itu akan disalibkan? Itu yang pertama. Yang kedua, di dalam Yohanes 13 nomor 31, di dalam Yohanes 12 nomor 27, sekarang jiwaku terharu, dan apakah yang akan aku katakan? Bapa, selamatkanlah aku dari saat ini. Yesus berdoa kepada Bapaknya, minta diselamatkan. Pertanyaannya, apakah ketika Yesus berdoa minta diselamatkan, apakah Bapaknya menyelamatkan atau tidak? Silakan. Di muka begitu ya, Pak. Silakan, Pak. Yesus juru selamat, sang penebus dosa. Saya nggak nanya itu, Pak. Pak. Tunggu dulu, Pak. Ini ada korelasinya. Justru kenapa Yesus disalib. Jangan ke sana, Pak. Jangan ke sana, Pak. Waalaikumsalam. Nonton aja, Guru. Tadi Bapak berbicara, saya jelasin sebentar. Jangan ke sana dulu, Pak. Jangan ke sana, Pak ya. Apa yang saya tanyakan ke Bapak, silakan Bapak jelaskan. Jangan menjelaskan sesuatu yang tidak saya tanyakan, Pak. Ya. Saya tanyakan kepada Bapak, ketika peristiwa penyaliban, Pak, Yesus berdoa kepada Bapaknya minta diselamatkan di dalam Yohanes 12 nomor 27. Pertanyaan saya, apakah Bapaknya menyelamatkan dan mendengarkan doa Yesus atau tidak? Silakan. Akibat semua dosa umat manusia ditimpahkan ke Yesus pada saat disalib, antara Yesus dengan Bapa terputus hubungannya. Karena dosanya begitu besar. Saya nggak nanya Dosa itu, umat Pak. manusia Pak, ditebus di atas saya nggak nanya itu. Saya nggak nanya itu, Pak. Ya, yang saya tanyakan itu. Iya, itu ada korelasinya karena dia menanggung dosa umat manusia, maka itu dia Nanti, Pak. Nanti saya tunjukkan ayatnya tidak ada penebusan dosa. Nanti, Pak. Nanti ke situ ya. Sekarang yang saya tanyakan, ketika Yesus hendak disalib, Yesus berdoa kepada Bapaknya. Yesus dipermuliakan oleh Allah. Yesus minta diselamatkan di dalam Yohanes 12 nomor 27. Bapa, selamatkanlah aku dari saat ini. Yohanes 27 ya. Pertanyaan saya, ya. Coba yuk, kita buka silakan. dulu Yohanes 27. Silakan. Waktu Yesus di Taman Getsemani, Yesus pun berdoa kepada Bapaknya minta diselamatkan, Pak. Bukan diselamatkan, minta penguatan, Pak. Bukan selamatkan. Bapak baca dulu semuanya, Yohanes Pak. 27 ya. Ya. Yohanes 27.
Sebenarnya antara Muslim dengan Kristen. Yohanes 12 Ya, nggak usah, Pak. Enggak ada nih Pak 12, Yohanes sampai cuma sampai 21. Yohanes Yohanes 12 Pak, 12, 27. Pak. Berapa? Yohanes 12, 27. Yohanes 12. Sebentar. Yohanes 12, 27. Ini mah Yohanes 12, 27, 27, 27. Jadi Bapak sesuai dengan film. Sekarang jiwaku terguncang. Dan apakah yang akan aku katakan? Bapak selamatkanlah aku dari saat ini. Tidak. Sebab untuk itulah aku datang ke dalam saat ini. Yesus menolak. Saat ini juga aku Berarti- datang. Tujuannya untuk disalib. Untuk penebusan dosa. Oh, sekarang gini Pak, berarti singkatnya. Tunggu dulu, 28. Bapak ketika Yesus, Tunggu dulu. sebentar Pak, Tunggu Pak dulu. sebentar. Bapak, muliakanlah Pak. namamu. Lalu datanglah Walaupun Bapak mau suara larikan- dari mau surga. larikan ke ayat- aku ke ayat telah yang lain, Pak. memuliakannya dan aku akan memuliakannya lagi. Walaupun Bapak membacakan ayat yang lain Pak ya, tetap ayat itu tidak akan hilang Pak. Ketika Yesus berdoa, Yesus berdoa di Taman Getsemani, Yesus berdoa minta diselamatkan. Pertanyaan saya mudah loh Pak. Apakah ketika Yesus berdoa minta diselamatkan, apakah Bapaknya menyelamatkan atau tidak? Pertanyaan saya mudah Pak. Jangan kemana-mana. Nanti ke penebusan dosa, mari kita bahas penebusan dosa. Saya pun bisa membeberkan ayat-ayatnya Pak, bahwa coba. tidak ada penebusan dosa. Ayo Bapak buka ayat, saya buka. Bapak Nah, sekarang saya tanya ke Bapak, ketika Yesus berdoa minta diselamatkan, apakah Bapaknya menyelamatkan atau tidak? di ayat Mendengar doa berapa? Yesus atau tidak? Di ayat berapa? Tadi saya sudah katakan ke Bapak, tadi Yesus minta diselamatkan. Yesus berdoa di Taman Getsemani, itu kehendak Bapak apa kehendak Yesus? Apa kehendak iblis Di dalam ayat penyaliban berapa itu? dulu? Ayat berapa? Jadi supaya enak debatnya. Kalau nggak ada ayatnya bingung kita. Jadi bingung. Tadi kan Pak. saya bilang ke Bapak, Yohanes 12 nomor 27, Yesus minta diselamatkan. Yohanes 12 Yohanes nomor 12, 27 ya. Saya baca lagi nih. Yohanes 12 23. Tadi kan sudah dibaca sama Bapak. Ya, saya ulangin lagi. Kata Ya Yesus kepada elah. mereka, telah tiba saatnya anak manusia dimuliakan. Ini 23 loh. Kata Yesus kepada mereka, telah tiba saatnya anak manusia dimuliakan, Pak. Itu Yohanes 12 ayat 23. Coba ayat berapa lagi? Kita buka lagi. Ya saya tanya ke Bapak, Yesus itu ketika berdoa minta diselamatkan. Ini kan katanya bukan apakah dia Bapaknya berdoa, menyelamatkan? dimuliakan. Kata Ya, Yesus kepada baik. mereka, telah tiba saatnya anak manusia dimuliakan. Dia sebagai manusia loh. Kalau misalkan Yesus itu dimuliakan, apa mungkin Yesus disalibkan sama Bapaknya? Kan saya bilang Pak, Yesus disalibkan untuk menebus dosa umat manusia. Begitu besar Saya nggak begitu kesana, besar Pak. kasih Jangan Allah kesana. akan dunia ini, dia mengaruniakan anak yang tunggal untuk penebusan Betul. dosa umat manusia. Nggak ada Pak, pengaruniakan anak yang tunggal, bukan menyalibkan anaknya yang tunggal. Bukan, mengaruniakan. Artinya di sini Bapak punya seorang anak Bapak itu dikaruniakan oleh Bapak, anak Bapak itu anak yang taat, anak yang soleh. Ketika anak Bapak minta diselamatkan pada saat mau dicelakakan oleh tentara Romawi, apakah Bapaknya menyelamatkan atau tidak, Pak? Pak, ini Kok sudah susah amat jalannya. ya jawab ya? Kok susah amat ya? Seperti Adam juga, kenapa ular menyesatkan Pak, Adam jangan untuk ke makan buah sana, kudi? jangan ke sana. Ya sama, dua Saya ini nggak akan sama. kemana-mana. Dua objek yang Tolong sama, nyambung, Pak. jatuh dalam Tolong dosa, nyambung. penebusan dosa. Saya tanya ke Bapak, Yesus itu berdoa minta diselamatkan. Bapak tinggal jawab aja. Yesus tidak diselamatkan. Yesus doanya tidak didengar. Selesai, Pak. Ya kan Kalau dia Bapak karena nggak mengatakan didengar itu Yesus karena dia menanggung dosa umat manusia, Pak. Orang yang berdosa Oh, nggak berarti- didengarkan suaranya. Berarti Bapak tidak mendengarkan apa yang Yesus doakan. Ketika Yesus berdoa, Bapak tidak mendengarkan. Coba jangan pakai asumsi sendiri. 12-23 Saya nih. tanya ke Bapak. Saya nggak. Ini, Saya bukan kata asumsi. Yesus kepada saya mereka, bertanya. telah tiba saatnya anak manusia dimuliakan. Baik, kalau misalkan anaknya dimuliakan, apakah mungkin anaknya akan disalibkan? Kan saya bilang penyalipan itu penebusan dosa, Pak. Saya nggak nanya Apalagi? penyaliban. Saya nggak nanya penyaliban, Pak. Nggak Ya, nanya itu kan penyaliban. Jadi hubungan antara anak dengan Allah putus karena dosa. Upah Oh dosa berarti, adalah maut. baik. Berarti ketika Yesus berdoa
minta diselamatkan, bapaknya tidak menyelamatkan, betul? Dia tidak mendengar, kan dia bilang Eli Eli lama sabaktani. Bapaknya tidak mendengarkan. Maka itu, di manakah engkau Allah? Kenapa engkau meninggalkan aku? Karena dosa umat manusia dia tanggung, Pak. Bapak nggak Ya, ngerti, nggak berarti- paham tentang Alkitab, jauh. Jauh, nggak apa-apa, jauh juga Pak. Biar penonton yang menilai, Ayo, biar penonton, ya. Saya tadi Bapak Pak mengatakan Yohanes ketika 10 ayat Yesus 30, berdoa, Pak. Ya, Sebentar, Pak. anak dan Sebentar, Bapa ada Pak, ya. satu, Pak. Sebentar, ketika tadi Bapak berdoa, Yesus berdoa, Bapak mengatakan kepada kami bahwa Bapaknya tidak mendengar, betul Pak ya? Nggak mendengar karena dosa, dia menanggung dosa umat manusia, Pak. Ya, nggak mendengarkan dan Bapaknya menyelamatkan atau tidak? Tidak dong, memang dia menanggung dosa, Tidak tapi di hari menyelamatkan. ketiga Baik. dia bangkit. Saya nggak nanya itu Pak, saya nggak nanya itu. Bapak buka Ibrani 5 nomor 7 Pak. Kok lompat-lompat? Kita kan berdasarkan bukti kata Bapak, berdasarkan dalil. Kita lihat dalilnya. Satu-satu Ada atau dulu tidak? ini. Nah, sekarang Bapak buka. Saya pengen membuktikan, Bapak tadi mengatakan kepada kami kalau Yesus itu ketika berdoa Bapaknya tidak mendengarkan. Karena itu adalah untuk penebusan. Saya akan buktikan ternyata doa Yesus itu didengarkan oleh Bapaknya. Coba buka Ibrani 5 nomor 7. Sebentar ya. Saya baca dulu, buka dulu nih. Kita bukan debat, bukan mencari pembenaran ya Pak, cuma diskusi doang. Oh iya, siap. Jadi jangan sampai kita Siap. saling ini. Ibrani ya? Iya. Sebentar. Nanti saya minta bukti kepada Bapak kalau doa Yesus itu tidak didengarkan dan tidak dikabulkan. Yesus tidak diselamatkan. Saya minta bukti ke Bapak. Saya akan buktikan memang dia kalau nggak Yesus itu diselamatkan. karena dia dosa. Berarti Bapaknya memang niatnya untuk menyalibkan Yesus, begitu? Menebus dosa, kan begitu besar kasih Allah akan dunia ini, begitu makanya dia mengorbankan anak yang tunggal untuk penebusan dosa. Tidak ada mengorbankan Pak, tidak ada mengaruniakan. Tidak Ya. ada mengorbankan, tidak ada menyalibkan. Ya. Artinya ketika inilah anakku kasih kepadanya aku berkenan. Ya, Bapak berkenan kepada anaknya. Itu lain Ya kan? lagi. Inilah. Itu waktu dia dibaptis, Pak. Itu beda lagi. Saya tahu, maka dari itu Yesus itu dimuliakan oleh Bapaknya. Iya. Itu Ibrani tidak, berapa, Bapak Pak? itu berkenan Ibrani kepada berapa? Yesus. Ibrani 5 berapa? nomor 7. Ibrani 5 nomor 7. Oke. Ibrani 5 ayat 7. Dalam hidupnya sebagai manusia, ia mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan air mata kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut. Dan karena artinya- kesalehannya, ia telah didengarkan, sekalipun ia adalah anak manusia yang telah belajar taat dari apa yang telah dideritanya. Dan sesudah ia Jedar. disempurnakan, ia menjadi sumber keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Dan ia dipanggil menjadi imam besar oleh Allah menurut aturan Melkisedek. Baik, berarti artinya ketika Yesus berdoa minta diselamatkan, Bapaknya menyelamatkan atau tidak, Pak? Tidak, Mendengarkan tetapi atau tidak? setelah itu dimuliakan. Nah, baik. Bapak Tetapi mengatakan setelah itu dimuliakan. kalau Yesus, sebentar Pak, tadi kita memberikan bukti kepada Bapak kalau Yesus itu diselamatkan, doa Yesus didengarkan. Sekarang tolong buktikan kepada kami kalau Bapak tidak menyelamatkan anaknya. Silakan, buktikan kepada kami. Bapak yang nanya, kalau saya mah dia diselamatkan lah. Wah, kalau diselamatkan artinya tidak ada yang namanya penyaliban, Pak. Masa yang namanya seorang bapak Pada hari ketiga dia bermain dibangkitkan, analogi. Pak. Pada Saya hari nggak ketiga nanya, Pak. dibangkitkan. Saya nggak nanya itu, saya nggak nanya itu, ya. Saya nggak nanya itu. Jadi tunjukkan kepada kami Bapak itu tidak mendengarkan dan tidak mendengarkan doa Yesus dan Yesus tidak diselamatkan, ternyata tidak ada. Tetapi yang ada di dalam Ibrani 5 nomor 7, Yesus didengarkan dan diselamatkan oleh Bapaknya. Gantian Masa nanya yang ya, Pak, namanya ya? Seorang Bapak, masa Gantian sebentar, nanya Pak. ya. Sebentar. Gantian nanya ya. Iya, sebentar. Masa yang namanya seorang bapak tidak menyelamatkan anaknya, itu hal yang tidak mungkin. Ya. Insting naluri seorang bapak, ketika yang namanya anaknya hendak dicelakakan sama orang lain, pasti yang namanya seorang bapak akan menyelamatkan anaknya. Tidak mungkin bapak tidak menyelamatkan anaknya. Masa cuma peduli sama janda saja Tuhan Bapak? Sama janda dia peduli, sama anak sendiri tidak peduli. Bapak macam apa seperti itu, Pak? Ya, Itu lain, Tuhan Pak. Bapak. Itu janda di Sarfat.
janda di Sarfat itu lain lagi. Makanya saya katakan kepada Bapak ya, masa anaknya ini yang dipermuliakan tidak peduli, sementara dia lebih peduli sama janda. Sama janda dia perhatian Tuhan Bapak, tapi sama anaknya tidak perhatian. Bapak macam apa seperti itu, Pak? Bapak macam apa? Kita buka dulu. Udah itu lain lagi konotasi. Janda yang mana? Siapa? Magdalena. Kok Magdalena yang waktu sih, dia Bapak? kedapatan dia berzina. Bapak buka Lukas 7 nomor 13. Oke. Buka. Matius, Markus, Lukas. Lukas 7 nomor 13. Lukas 7 ayat 13. Segera setelah itu Yesus pergi. Lukas 7 nomor 13. 13 ya. 13. Ketika Tuhan melihat janda itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Lalu ia berkata kepadanya, jangan menangis. Nah, Karena sama janda aja peduli, Pak. Masa sama Tunggu anaknya dulu nggak dong. peduli? ayat 11-nya dulu kita baca. Segera Saya setelah itu Yesus katakan- pergi ke suatu kota yang bernama Naim. Murid-muridnya dan orang banyak yang berbondong-bondong pergi bersama dia. Setelah ia dekat pintu gerbang kota itu, ada seorang mati diusung di luar. Tunggu dulu, Pak. Setelah di dekat suatu gerbang kota, ada orang mati diusung keluar, anak laki-laki, anak tunggal ibunya yang sudah janda. Dan banyak orang dari kota itu menyertai janda itu. Ketika Tuhan melihat janda itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Janda itu tergerak hatinya oleh belas kasihan. Lalu ia berkata kepadanya, jangan menangis. Sambil menghampiri usongan itu, ia menyentuhnya. Dan sedang para pengusung berhenti, ia berkata, hai anak muda, aku berkata kepadamu, bangkitlah. Orang itu pun bangun dan duduk, serta mulai berkata-kata. Lalu Yesus menyerahkannya kepada ibunya. Semua orang itu ketakutan dan mereka memuliakan Allah. Sambil berkata, seorang nabi besar telah muncul di tengah-tengah kita dan Allah telah memelawat umatnya. Lalu tersebarlah kabar tentang Yesus di seluruh tanah orang Yahudi dan di seluruh daerah sekitarnya. Itu menolong orang yang anaknya mati, Pak, dibangkitkan. Bapak paham nggak apa yang saya katakan ke Bapak? Ya itu ayat 1 sampai terakhir kita baca. Jadi jalan ceritanya jelas-jelas. Saya mengatakan kepada Bapak ya, Itu di ketika Yesus hendak disalib. Lukas 7 ayat Sebentar, 11. Pak. Bapak pahami dulu Sampai apa yang saya katakan ya. 17. Saya tadi katakan kepada Bapak, yang namanya Bapak pasti akan menyelamatkan anaknya. Masa Bapak cuma peduli sama janda doang? Tuhan Bapak peduli sama janda, sementara sama anaknya tidak peduli? Saya katakan Bapak macam apa itu? Cuma Pak, peduli sama janda. misinya Yesus datang ke dunia ini untuk menyelamatkan umat manusia, Pak. Nabi Musa pun menyelamatkan, Pak. Bagaimana Bapak katakan Yesus mau menyelamatkan sementara dia sendiri tidak selamat? Pak, baca dulu 19 Maryam 71. Bapak tuh seluruh umatnya tuh masuk neraka dulu. Bapak baca juga Markus seluruh umat manusia, Pak. Di situ apa Bapak nggak malu baca 19 ayat itu, Maryam Pak? 71 Bapak tuh baca. Maka itu. Iya. Apa Bapak tidak malu membaca ayat itu, Pak? Di situ dikatakan, dan tidaklah setiap orang akan mendatangi yang namanya neraka. Setiap orang. Bapak nggak malu baca ayat itu? Setiap orang artinya dari zaman Nabi Adam alaihissalam sampai manusia terakhir nanti, semua orang akan mendatangi yang namanya neraka, termasuk Kristen. Di mana dikatakan di situ hanya umat Muslim yang akan mendatangi neraka. Tunjukkan ayatnya kepada saya, Pak. Ya itu kan kitab Bapak, bukan kitab Makanya Alkitab. dari Itu kan di dalam Al-Quran. Al-Quran itu, ya ayuhan nas, wahai seluruh umat manusia. Dan tidaklah setiap orang akan mendatangi yang namanya neraka. Semua orang, Pak, termasuk orang kafir, termasuk kakek Bapak, termasuk nenek Bapak, termasuk buyut Bapak, semuanya Itu kan akan asumsi mendatangi yang- Bapak. Bukan lah. Gimana ini Kagak. orangnya? Itu cuma buat Baik. orang Muslim doang. Kang Dito, tolong dibuka dong Surah Maryam. Kita bandingkan lagi dengan Markus. Semua akan yang namanya digarami api neraka. Semua orang itu digarami api Kalau nggak neraka. gini aja Bang Dewa, tanyakan ke Bang Argernya. Kalau memang itu khusus untuk umat, kalau memang untuk umat Muslim, coba sebutkan satu ayat dalam Al-Quran di mana dikatakan Quran itu hanya untuk umat Muslim atau untuk orang-orang beriman. Di mana? Di mana dikatakan Quran hanya untuk umat Muslim atau umat Nabi Muhammad SAW? Di mana? Kitab suci umat Muslim adalah Al-Quran.
Jadi Gak pedoman gitu loh, hidup, Bang. pedoman hidup umat Dalam surah muslim itu Al-Baqarah Al-Quran. jelas, Bang. Quran itu udah linnas. Petunjuk Iya. untuk seluruh umat manusia. Quran Iya. diturunkan untuk seluruh Buat umat manusia, bukan pengikut-pengikutnya, cuma untuk bukan Islam. buat pengikutnya, bukan salah Bapak. Itu maksa, Bang, itu maksa. Maksa, ye. Maksa, ye. Iya, itu namanya maksa, nggak ada data. Maksa, ye. Lanjut, Bang. Coba Pak Dio, ada nggak di situ kata-kata hanya umat muslim yang akan mendatangi neraka? Coba. Gue Pak, murtad deh, gue murtad. itu udah Sebentar, suatu Pak, sebentar. ketetapan dari Tuhan Allahmu. Sebentar. Pak Dio, ada nggak? Jujur Pak Pak, Dio ya. Ada nggak? Udah jam Sebentar, setengah 11 Pak, saya mau Pak. kerja Pak. Lah. Udah, maaf. Kok kabur kau? Udah. Mariam kabur Kita kau. kita debat di sini bukan mencari pembenaran. Setengah jam lagi ya, setengah jam lagi ya. Kabur, Oke. kok kabur. Oh iya, setengah Pak Dio, jam lagi. coba. Ayo buka. Pak Dio, jujur kepada kami umat muslim ya. Ada nggak di situ dikatakan hanya umat muslim yang mendatangi neraka? Ada nggak, Pak Dio? Enggak ada. Semua orang Semuanya. akan mendatangi yang namanya neraka. Bapak nggak malu baca ayat itu, Pak? Nggak malu? Mestinya Dulu. malu, mestinya mikir di situ. Baca ayat itu ya, karena di situ ketetapan dari Allah mengatakan semua orang akan mendatangi yang namanya neraka. Dan di ayat selanjutnya Allah akan menyelamatkan orang-orang yang beriman dan Allah akan menyiksa orang-orang kafir dalam keadaan berlutut. Jelas di situ, Pak. Jelas. Itu nggak ada kata kafirnya, Pak. Nggak ada kafirnya. Nih Pak nih. Buka semua deh, Pak Dio. Pak Dio buka semua. Ada. Buka semua. Dan 71, dan 72. tidak seorang pun kamu Baca makanya lanjutan ayatnya. mendatangi atau masuk neraka, dan ini bagi Tuhanmu adalah suatu ketetapan yang sudah dipastikan. Baca dua ayat lagi berikutnya. Baca dua Sudah ayat berikutnya. dipastikan, sudah jadi gini. Dan tidak seorang di antara kamu yang mendatanginya atau masuk neraka, dan ini bagi Tuhanmu adalah suatu ketetapan yang sudah dipastikan. Jadi semua lanjutnya. umat muslim pasti masuk neraka. Lanjutannya. Oh, yes. Ayat berikutnya. Baca berikutnya, Pak. Kenapa kau diam? Bener juga ya Bang Dewa ya. Bener juga Bang Dewa ya. Gitu dia maksudnya. Pak, Tidak ada di situ dikatakan hanya kalau muslim, umat Pak. Kristen ada ayatnya yang hebat masuk surga. Kisah para rasul 4 Woi. ayat 12. Nanti Yohanes dulu, 14 Pak. ayat 6. Nanti. Udah ini. Matius udah. 28 Bang ayat Dewa, udah ini. 18. Udah pasti Kristen ya. diusir. Nanti Yohanes Pak, 11 Kristen ayat diusir. 25. Udah ini. Iya, Udah. Kristen Udah diusir jelas. nanti. Ini udah belum ini. Aku Udah jelas. Hah? Kalau Sebentar, Bapak sebentar. tuh Kita selesaikan 19 dulu. Maryam Selesaikan 71 dulu. Udah pasti, Pak. Pak, selesaikan dulu. Nanti saya serang, Pak. Gampang ya. Saya Pak, akan ini mengatakan kalau diskusi loh, Kristen Pak. itu Maryam ini udah. kalau Kristen diusir, Pak, diusir sama Yesus. Saya nanti akan buktikan. Silakan Pak Dio. Ini dulu kita selesaikan. Enggak, ini sudah selesai belum Tunggu ini, dulu, Pak? kisah Pak, ini, para rasul 4 Bang ayat Adnan. 12. Keselamatan tidak ada di dalam siapapun lari-lari, selain di Pak. dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia olehnya. Selesaikan Kita dapat dulu, diselamatkan. selesaikan dulu ini. Dan Yohanes Selesaikan 14 ayat dulu. 6 Gimana ini? kata Selesainya Yesus, ini. akulah jalan Selesaikan dan dulu. kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Pak 67 Sebentar, ini nggak sudah usah selesai ceramah, belum, Pak. Maryam ini? Nggak usah ceramah. Iya gantian. Sudah selesai belum? Bapak ngomong boleh. Hah? Nah ini dia nih. Enggak, sudah selesai. Matius 28 Ini kan kita ayat 18, bahas- Yesus mendekat dan mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah jadikanlah semua bangsa muridku. Baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak Ini dan udah Roh selesai Kudus. belum? Tunggu Udah dulu selesai dan belum? ajarlah mereka Udah selesai melakukan belum? segala sesuatu Hah? yang telah Sebentar, kuperintahkan Pak. kepadamu. Nggak usah ceramah Dan ketahuilah kemana-mana, aku Pak. Nggak usah menyertai ceramah engkau kemana-mana. senantiasa. Ini bereskan dulu. Setelah ini dibereskan, selesaikan dulu. Pak Dio, silakan Pak Dio. Ini Selesaikan. surat Maryam sudah selesai belum ini Pak 67? Kalau sudah aku tutup nih kameranya. Kau bawa Al-Quran kau baca nggak bisa? Kemana-mana kau ceramah pula. Assalamualaikum kau. warahmatullahi wabarakatuh. Pak 67 itu kalau surat Maryam udah selesai baru lari ke Bible, makanya aku tutup Mi. Kalau nanti dibilang jangan seolah-olah waktu ditanya Al-Quran kami Muslim tidak mau menjawab. Kalau mau lari ke Bible lagi silakan lari dengan Bang Dewa. Apa surat Maryam itu dibilang dibuka Bang Dio udah oke atau belum?
Jangan Nah. capek dipegang. Ini minta surat Maryam 71, Itu dibukakan buka minyak. 71 diam dia lompat lagi ke kisah para rasul. Nanti dikejar ke kisah para rasul, lompat lagi ke wahyu, entah kemana-mana. Enggak, ini Maryam 33 dulu aja Pak, kita buka. Surah Maryam 33. Oh, mati lah kau bang. Habis kau bang. Hancur lebur kau bang di sini bang. Kupastikan Coba. kau hancur lebur bang. Maryam 33 ya. Ini kan? Ya, coba. Sebentar. Habis abang nih di sini habis. Ini wassalamu alayya yauma wulidtu wa yauma amutu wa yauma ub'atsu hayya. Ini Waktu aku dilahirkan, waktu aku mati, dan waktu aku dihidupkan kembali. terus Pindah lagi, Pak Dio pindah lagi sekarang. Pindah lagi. Baik. Siap. Coba makna Maryam 33 kenapa, 19 Bang? Maryam 33 dulu dibahas, apakah Yesus ini disalib Maryam atau 33 tidak? ini. Iya ini Maryam 33 kenapa? Iya, Yesus itu disalib atau tidak? Enggak. Baca dulu kayak ayatnya. Wassalamu alayya yauma wulidtu wa yauma amutu wa yauma ub'atsu hayya. Dan kesejahteraanlah atasku pada hari aku telah dilahirkan, pada hari nanti aku akan diwafatkan, dan pada hari nanti aku akan dibangkitkan di hari akhirat. Nah, Kenapa, itu Bang? dia. Apa Pada itu dia, waktu apa? aku dilahirkan, pada waktu diwakafkan di atas kayu salib dan dibangkitkan di hari ketiga. Mana kayu salib? Bapak, Mana mana kayu ayat? salib? Mana ada kayu salib di sini? Ngaco kau. Mana ada kayu salib di sini? Mana kata salib di sini? Mana? Kan diwafatkan berarti kan di kayu salib, Pak. Mana kata kayu salibnya mana? Ngaco kau. Oke lah, udah. Kita bukan menjadi pembenaran, menjadi Bisa, diskusi doang. Hancur Udah, lebur udah. kau. Ini aku baca. Udah, Pak. Sorry ya, kalau ada kata-kata salah kita minta maaf. Jangan lari kau. Jangan Udah. lari. Baca ayat 30-nya. Isa Udah. putra Maryam bilang apa? Sebenarnya kalau kita mau debat ini bisa 5 jam, Pak. Kita bawa jalan dari Nabiya. Nabi Isa mengatakan sesungguhnya aku adalah hamba Allah. Allah berikan kepadaku Alkitab yaitu Injil dan Allah jadikan aku nabi, bukan Tuhan, Bapak. Kan saya bilang, Pak, antara Apa? Nabi Isa dengan Yesus itu berbeda, Pak. Nah, terus kenapa kau bawa ayat ini? Itu namanya, kan saya udah bilang, dua Alkitab itu cuma satu yang diperdebatkan, tidak disalib Ya, dan terus kenapa disalib. kau bawa ayat ini? Kau bilang ada salib di sini, Nabi Isa Itu disalib. dulu, Mana Nabi Isa disalib? maka itu kan saya bilang, inti Mana Nabi Isa perbedaan disalib di sini? dua kitab Maryam suci. 33, dengarkan. Maryam 33 nggak ada kata salib. Jangan ngada-ngada kau. Kalau Bibelmu kau tambah-tambah silahkan, terserah kau. Kau dilaknat kek, kau di apa, terserah kau. Kalau Al-Quranku jangan kau coba-coba tambah. Pak, Nggak ada kata salib di sini. surah 10 Yunus 94 baca, Pak. Yunus 94, Al-Maidah 46, Al-Maidah 68. 94. Nanti kau buka kau surat Yunus, kau nanti berak Coba kepalamu. Yunus 94. Kita buka. Jangan kabur kau ya. Ya, Jangan kabur kau. Jangan kabur kau. ya. Awas aja kau kabur. Surat Yunus 94. Kenapa ayat ini? Coba. Gugur ya. Ya, Maryam gugur. Maryam 71 gugur. Maryam 33 kau gugur. Nggak bisa. bukan gugur, Pak. Memang itu Apa kan gugur? sesuai. Sesuai kepala bapak kau sesuai. Mana ada kata salib di situ? Maryam 33 nggak ada kata salib. Ngaco kau. Pada waktu aku dilahirkan, pada waktu aku diwafatkan, pada waktu aku dibangkitkan. Aku bukan diwafatkan pada hari nanti aku akan diwafatkan, belum wafat dia lagi ngomong itu. Nggak ada kata nanti loh, Pak. Pada saat aku dilahirkan, pada saat aku diwafatkan, ngaco pada kau. aku saat aku di Maryam 31 hidupkan. itu sebentar. Maryam 31 itu nih. Nih kau baca. Wassalamu alayya yauma wulidtu, pada kesejahteraan atasku pada hari aku dilahirkan. Wulidtu ini namanya fi'il madhi majhul. Kata kerja lampau yang dihilangkan pelakunya. Hari dilahirkan. Kalau bahasa Indonesianya diawali dengan di dan kan. Wa yauma amutu, dan pada hari aku akan diwafatkan. Artinya dia belum wafat, dia lagi ngomong ini. Sama dengan nabi sebelumnya. Amutu di sini fi'il mudhari.
kata kerja akan, sedang, atau akan datang. Jadi dia belum wafat ketika dia ngomong begini. Allah ceritakan kisahnya Isa putra Maryam. Kesejahteraan atas beliau. Kenapa? Karena beliau adalah anak yang berbakti kepada orang tuanya, kepada ibunya. Wa barron biwalidati wa lam yaj'alni jabbaran syaqiyya. Dan aku diperintahkan berbakti kepada ibuku, dan Allah tidak jadikan aku sebagai orang yang keras lagi celaka. Keras hati lagi celaka. Makanya disebutkan ayat berikutnya 33, wassalamu alayya, kesejahteraan atasku pada hari aku wulidtu, dilahirkan, dan pada hari nanti aku akan diwafatkan. Amutu di sini pada hari aku akan wafat. Aku akan wafat, bukan aku diwafatkan. Ini namanya fi'il mudhari dalam bahasa Arab. Kau nggak ngerti Al-Quran aja kau tambah-tambahin. Mana ada kata salib di sini? Nggak ada kata salib. Ya kan Bahkan di ayat 30-nya. wafat berarti kan disalib, Pak. Mana salibnya mana? Jadi wafatnya akibat dia wafat diapakan? Ya ampun, nggak paham-paham. Yauma amutu, pada hari aku akan wafat. Di sini Nabi Isa sedang berbicara. Iya, wafatnya Allah kenapa, sebutkan- Pak? Sebab kenapa dia bisa wafat? Dia nggak disalib. Dalam Al-Quran tuh Nabi Isa nggak disalib. Ini ayatnya. Kau nih, kau bahas pula Al-Quran sama aku. Ya udahlah, Pak. Kita Jangan- berdebat jangan- nggak ada jangan- titik jangan- temu. Nah, inilah. Jangan kabur. Udah. Jangan kabur kau. Sebentar dong, giliran dong. Giliran kabur. ditanya ya. Ya, Dari ya, kelas ya, Kristen ya, ya. Nanya apa Surat lagi? An-Nisa, Kelasan surat Kristen An-Nisa, dengarkan. Surat An-Nisa ayat 157. Aku Ya. bacakan. Wa qaulihim inna qatalnal masiha Isa bin Maryam. Dan ucapan mereka, kami telah membunuh Isa putra Maryam, Rasul Allah. Kemudian Allah bantah mereka, wa ma qataluhu, mereka tidak membunuhnya, wa ma salabuhu, mereka tidak menyalibnya, walakin syubbiha lahum, akan tetapi diserupakan bagi mereka. Wa innal ladzina ikhtalafu fihi lafi syakkim minhu, sesungguhnya orang-orang yang berbeda pendapat tentang Isa putra Maryam, mereka benar-benar dalam keraguan yang sangat nyata tentangnya. Ma lahum bihi min ilmin illa ittiba'adh. Ragu-ragu kan berarti, Pak. Berarti ragu-ragu dia. Antara disalib dengan tidak disalib dia ragu-ragu. Siapa yang ragu? Karena dalam keraguan. Ini menceritakan orang-orang kafir, orang Yahudi yang mengklaim membunuh Isa. Mereka ini ragu. Allah jelaskan mereka itu ragu tentang Isa itu wafat atau tidak. Ayat ini menjelaskan wa ma lahum bihi min ilmin illa tiba'dzan. Mereka itu enggak punya ilmu kecuali mengikuti sangkaan. Wa ma qataluhu yaqina. Mereka tidak yakin telah membunuh Isa putra Maryam. Jelas ayatnya. Dia lanjutkan ayatnya 158. Bal rafa'ahu Allahu ilaihi. Bahkan Allah angkat Isa putra Maryam kepadanya. Jadi Nabi Isa dalam keyakinan umat Islam sampai detik ini belum wafat. Naik ke langit, diangkat oleh Allah. Wa kana Allahu azizan hakima. Dan sesungguhnya Allah itu maha sempurna, maha perkasa, lagi maha bijaksana. Jangan kau potong-potong ayat-ayat kami. Kalau Bible mau kau potong-potong, terserah kau dilaknat kau oleh Tuhanmu. Pak, yang disalib, yang diserupakannya itu oleh siapa, Pak? Diserupakan, bukan Ya, sama Isa siapa? yang wafat, bukan Isa yang disalib. Ya, sama siapa diserupakannya? Diserupakan dengan Yudas. Ayatnya mana? Ayatnya mana? Nggak jelas kau. Sudah kau tuduh Nabi Isa disalib, sekarang terbukti nggak disalib, kau lari lagi ke Yudas. Ya, Yudas ayatnya mana? Kan pendukungnya nggak ada. Penting Yudas, siapa yang disalib di sini itu nggak penting. Yang penting adalah tokoh utamanya Isa putra Maryam diangkat naik ke langit. Kau bilang dia disalib, mana kata disalibnya? Sekarang kutanya kau, dalam Maryam ayat 33 ini, mana kata salibnya? Kutanya kau. Pada saat aku dilahirkan, pada saat aku diwafatkan, pada saat aku dihidupkan. Mana salibnya? Karena dia wafat berarti kan Kau disalib. tahu Kak. nggak salib? Sebentar. Kau tahu nggak salib itu dari bahasa apa salib? Tahu nggak? Salib itu adalah lambang orang yang terkutuk. Nggak, di nggak. atas Aku nggak tanya salib. itu. Aku tanya kau, salib itu bahasa apa? Dari asal kata bahasa apa? Cross. Cross pak. Kalau bapak kau peyang cross. Mana ada cross? Salib itu dari bahasa Arab. Nih, solaba. Solaba itu artinya digantung di palang. Ya, bahasa Makanya Inggrisnya disebut cross, salib. Pra. Bahasa Inggrisnya cross.
Aku tanya salib itu bahasa apa? Salib itu serapan dari bahasa Arab, dari kata solaba, dipangkal. Dia tergantung di atas, digantung. Bukan cross, cross itu bahasa Indonesia, bongok. Solaba itu bahasa Arab. Solibun, nih, solibun artinya maslubun. Artinya orang yang disalib. Sama seperti masihun itu mamsuhun. Pak, yang disalib itu siapa? Pengganti Yesus yang Kau nanya kok salib. diserupakan. Sekarang ku tanya Yang kau tadi kau bawa Maryam, kau bilang ada salib. Mana kata salibnya nggak ada? Yang diserupakan oleh siapa, aku buktikan. Pak? Bentar. Nggak Aku ada. buktikan. Ayat surahnya nggak ada. Aku buktikan. Coba, ayo Ya, putra diserupakan Maryam dengan disalib. siapa? Wa ma qataluhu wa ma salabuhu. Mereka tidak membunuh Isa, mereka tidak menyalibkan Isa. Sekarang ku tanya kau, siapa yang disalib? Kok kapan beresnya? Ayo, jangan lari ke kemana-mana. Kau lari ke Maryam, ku kejar kau ke Maryam 33. Kau lari lagi ke Yunus, Maryam 33 lari, Yunus 94 lari. Sekarang masuk lagi ke An-Nisa surat 157, lari lagi. Sekarang ku tanya kau, ketika dalam imanmu, ketika Yesus itu disalib, apa yang dia katakan ketika dia disalib? Coba. Allah, kenapa engkau meninggalkan aku? Nah, kenapa dia ngomong kayak gitu? Karena dia menanggung dosa umat manusia. Mana ada ayatnya begitu, ngaco kau? Iya, karena begitu besar ayatnya. kasih Allah akan dunia ini, dia mengaruniakan anaknya yang Eli tunggal. Eli lama sabakhtani, mana? Karena aku menanggung dosa manusia. Nggak ada. Karena Yesus nggak ngomong begitu. Iya, karena Allah itu meninggalkan dia karena dosanya begitu besar, di atas kayu salib dia tanggung begitu besar. Oh, berarti Yesusmu berdosa. Dia menanggung dosa umat manusia, Pak. Berarti dia berdosa. Ya, menanggung dosa bukan berdosa. Iya, dia menanggung dosa, berarti dosa ada pada dia, betul? Ya iya dong, dosa semuanya umat manusia di orang tangan yang dia berdosa, semuanya. sebentar. Orang yang berdosa dalam Kristen masuk ke mana? Pak, dia Kok Pak. Jadi Bapak muter-muter Orang jadi yang pusing kepala berdosa, saya. sebentar. Kau jawab. Orang yang berdosa di dalam iman Kristen itu masuk ke mana? Masuk surga atau neraka? ini bukan bicara itu manusia, Pak. Ini kan beda penyalib, Pak. Masuk WC. Oh, masuk WC. Kena mau jawab, kenapa? Udah. Sekarang ku tanya kau, kalau Yesus itu tidak diutus ke muka bumi menurut keyakinan Kristen untuk menebus dosa manusia, seandainya Yesus nggak diutus, apakah manusia berdosa? Berdosa, Pak. Nabi Nuh Oke, buktinya kalau- kiamat pertama. Sebentar. Kiamat pertama Kalau Nabi mereka Nuh. berdosa, Manusia Enggak, dimusnahkan. sebentar, dengarkan. Manusia Dengarkan dimusnahkan pada zaman Nabi Nuh. Itu karena Kalau dosa. manusia berdosa, masuknya kemana? Surga atau neraka? Tunggu dulu, Pak. Kan Bapak nanya kau jawab dulu manusia itu. berdosa. Nabi Oke, Nuh. kalau manusia berdosa, menurut iman Kristen, masuk surga atau neraka? Alam maut kayak Yesus kecebur ke alam maut bluk bluk bluk. Ayo jawab, Pak. Udahlah, Pak. Udah, Pak. Lanjut sama yang lain dah. Dalam Saya mau iman kerja dah. Kristen, manusia yang berdosa masuk kaburnya. Kok manusia berdosa dalam iman Kristen masuk surga atau neraka? Pasti jawabannya masuk neraka. Kenapa? Tidak mungkin masuk surga. Makanya kalian mati-matian mengatakan dosa kami ditebus Yesus. Fungsinya apa? Supaya kalian selamat dari neraka. Kan begitu harusnya. Berarti ketika dosa kalian ditanggung oleh Yesus, Yesus yang penuh dosa, berarti Yesus masuk neraka. Hancur lebur kau, masuk ke Maryam 33, nggak nyambung. Ditambah-tambahnya, mana ada kata salib di sini? Nggak ada. Makanya gini Ini loh dalam bahasa Pak Arab. Dio. Kalau Tuhan berdosa nggak apa-apa. Kan dia Tuhan, suka-suka dia lah. Oh iya benar juga ya. Ini teman-teman permainan bahasa antara fi'il madi majhul dengan fi'il mudhari. Itu beda pengertiannya. Kalau fi'il madi majhul wulid itu dilahirkan, itu diimbuhi dengan kata di dan kan. Contoh dimakan. Kalau fi'il mudhari itu diawali dengan me dan kan. Contoh memakan. Ini pada hari aku wafat atau aku akan wafat. Di sini Isa putra Maryam sedang berbicara. Disebutkan ceritanya, kisahnya ketika dia berbicara seperti itu. Makanya kalau kita baca ayat 30 sebelumnya, dia jelaskan aku adalah hamba Allah.
Aku diberi kitab dan Allah jadikan aku nabi. Nggak ada kata salib. Kutanya dia, salib itu bahasa apa? Nggak mau dia jawab. Salib itu dari kata bahasa Arab, dari kata solaba. Solibun artinya maslubun, orang yang disalibkan. Ngomong aja kok nggak tahu dari mana asal katanya. Kok kira salib itu bahasa Makassar? Lari ke Yunus. Yunus pun nggak nyambung juga. Mau kemana kalian? Ke Bible aja kau nggak bisa mentok. Apalagi ke Al-Quran. Macet, kau macet. Lanjut. Ada Unirifa, dibesarkan aja Unirifa Bang Dio. Kita dengar.